Assalamualaikum pemirsa Bincang Lombok Pos. Jadi ada isu yang sangat strategis sekarang menjadi perbincangan baik di pusat dan di daerah. Isunya cukup menjadi trending topik, bahkan belakangan memicu kontroversi. Adalah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang juga Wakil Ketua DPR RI yang pertama kali melontarkan gagasan ini. Gagasan itu adalah terkait dengan wacana atau usulan untuk menghapus jabatan gubernur. Pernyataan tersebut salah satunya dilontarkan beliau pada saat mengisi kuliah umum di Universitas Mataram pada tanggal 31 Januari. Ya. Pada tahun itu. Nah, untuk melihat gagasan ini lebih utuh, di studio saya sudah kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah Ketua DPW PKB NTB, Haji Lalu Hadrian Irfani. Mi, selamat datang di studio. Terima kasih atas waktunya. Di tengah kepadatan agenda, Pelonggo bisa berkenan datang sini. Kebanggaan bagi kami tentunya. Dan tentunya untuk mengklarifikasi isu yang disampaikan oleh Ketua Umum Anda. Saya sebut Ketua Umum Anda, PKB. Baik, nih tanpa berpanjang-panjang kata, saya langsung ke pertanyaan pertama nih, Kimi. Jadi ada dua narasi yang berkembang di publik soal isu tersebut. Yang pertama itu adalah soal penghapusan jabatan gubernur, dan yang kedua adalah pilkadanya atau pilgubnya yang dihapus. Nah, ini mungkin perlu diperjelas dulu supaya diskusi kita menemukan frame yang cocok atau on the track nantinya. Silakan. Baik, terima kasih Mas Janudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi yang pertama terkait dengan opini yang berkembang akhir-akhir ini setelah Gus Muhaimin melontarkan ide terkait dengan penghapusan jabatan gubernur. Nah, sebenarnya dari berbagai diskusi yang selalu beliau sampaikan, yang dihapus itu bukan jabatan gubernurnya sebenarnya. Jadi yang dihapus itu mekanisme pemilihan gubernur. Mekanismenya ya. Mekanisme pemilihan gubernur yang hari ini kita tahu bahwa pemilihan gubernur ini dilaksanakan secara langsung. Sama seperti halnya dengan bupati maupun wali kota. Nah, ternyata pemilihan gubernur secara langsung ini sungguh sangat memakan biaya yang tinggi. Nah, sebagai anak bangsa yang sangat memperhatikan kondisi bangsa hari ini, maka Gus Muhaimin melontarkan ide dan gagasan itu. Nah, jadi pemilihan gubernur tidak dilakukan secara langsung, melainkan dipilih oleh Mendagri dipilih oleh Presiden melalui Mendagri maupun dipilih oleh DPRD. Itu aja sebenarnya yang disampaikan oleh beliau. Jadi ini soal mekanisme atau pemilihannya ya, pilkadanya yang harus dihapus ya. Jadi pemilihan secara langsung sangat tidak efektif karena berbagai pertimbangan. Pertama, di era otonomi daerah hari ini tentunya kekuasaan gubernur, wilayah kekuasaan gubernur itu kan tidak ada. Kabupaten kota sudah dipimpin oleh bupati dan wali kota. Nah, gubernur ini sebagai perpanjang tanganan dari pemerintah pusat, fungsi koordinatif dan administratif. Ya, sampai saat itu Pak Muhaimin akhirnya juga menyampaikan pada teman-teman media saat itu bahwa harus ada jabatan administratif yang mengisi, bukan berarti dikosongkan sama sekali begitu ya? Bukan berarti dikosongkan sama sekali. Belajar dari proses politik yang terjadi di negara kita hari ini, di mana jabatan gubernur yang sudah berakhir diisi oleh PLT gubernur yang pemilihannya dilakukan oleh Mendagri, dilakukan oleh Presiden melalui Mendagri. Dan itu sangat efektif, tidak mengeluarkan biaya besar. Nah, biaya pemilihan gubernur ini sangat besar sekali, Mas Janudin. Jadi sekali kita berpilkada itu sungguh bisa sampai ada di provinsi lain seperti Jawa Timur itu bisa sampai 1, sekian triliun. Di daerah kita mungkin sampai 500 miliar lebih. Nah, sementara kondisi sementara kondisi daerah sekarang tidak hanya di Nusa Tenggara Barat sungguh sangat memprihatinkan dari sisi ekonomi. Presiden sudah mewanti-wanti
2023 sampai akhir bahkan di awal 2024 akan ada resesi. Nah ini yang menyebabkan muncullah ide dan gagasan dari beliau. Cuman di luar ini dinamikanya berkembang seolah-olah beliau mengusulkan adanya penghapusan jabatan gubernur. Ini yang digelindingkan. Sejatinya beliau hanya mengusulkan ide bahwa pemilihan gubernur inilah yang dihapuskan caranya hari ini. Yang tadinya langsung dipilih oleh rakyat, kemudian hari ini diusulkan melalui dua mekanisme, dipilih oleh presiden melalui Mendagri maupun dipilih melalui DPRD provinsi. Baik, Mi. Berarti ini soal mekanisme Ya. pilkadanya ya. Kita agak sedikit ke dalam lagi soal ide atau latar belakang. Kalau tadi Mami sebut ada biaya yang cukup besar dikeluarkan Ya. dalam proses pilkada ini. Seberapa besar? Seberapa besar angkanya? Ataukah ada ide lain atau kemudian dasar pemikiran lain yang membuat pilkada ini harus dihapuskan selain soal biaya tadi? Jadi gini, selain biaya, pilkada ini juga tentu berdampak pada kondisi sosial masyarakat kita. Ketika ada pilkada tentu ada ada beberapa kontestan. Oke, Maka siap. terjadi kelompok-kelompok. Kelompok-kelompok. Nah, sering terjadi di daerah-daerah, bahkan di daerah kita. Ketika muncul pemenang, tentu ada yang kelompok yang tidak berhasil kan, tentu ada kelompok yang kalah. Yang kalah ini kadang-kadang susah move on. Sehingga terus membuat kelompok seolah-olah terjadi perpecahan. Nah, perpecahan inilah yang sudah di pilkada kabupaten kota, pemilihan bupati atau wali kota terjadi perpecahan, masa sih di tingkat provinsi juga akan terjadi perpecahan. Bahkan di tingkat desa saja, di pilkada sering terjadi yang namanya Dan perpecahan. itu satu gagasan ya? Satu gagasan. Satu gagasan juga soal PKB juga yang menyetujui Iya. soal rencana Masa jabatan pilkades itu. Salah satu yang melatar belakang itu supaya tidak terjadi perpecahan di kelompok sosial masyarakat. Nah, ini aja yang menjadi dasar pemikiran di samping biaya yang sangat besar. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau biaya sampai 500 miliar misalnya dalam satu kali pilkada gubernur, itu bisa kita gunakan untuk membangun SDM kita, membangun infrastruktur yang hari ini masyarakat lebih sangat membutuhkan. Artinya kalau gagasan itu menjadi latar belakang, ada kekhawatiran soal friksi yang muncul di tengah masyarakat karena ada kontestasi tersebut. Hal itu juga harusnya menjadi dasar pertimbangan PKB juga dong, menyetujui supaya pilkada bupati wali kota juga dipilih secara langsung. Bukannya begitu? Karena friksi juga muncul di sana nih. Iya, jadi kalau kita berbicara pilkada bupati atau wali kota, cakupannya kan tidak terlalu luas. Artinya cukup di kabupaten atau kota itu sendiri. Kalau berbicara perpecahan, masih bisa terkonsolidasi, masih bisa terkoordinir dengan baik. Oke. Tetapi ketika kita berbicara Kepala desa, oh ini ruwet ini kepala desa langsung ini. di depan. Langsung masyarakat. iya. Nah, itulah yang terjadi kan. Nah, kemudian ketika berbicara gubernur, contoh kita di Nusa Tenggara Barat terdiri dari 2 pulau. Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Nah, kalau ini terjadi friksi yang banyak, kemudian kelompok-kelompok yang tidak puas, ini kan akan memunculkan perpecahan di tingkat lokal yang akan berimbas kepada perpecahan di tingkat nasional. Tapi dalam konteks gubernur, karena karena jabatan gubernur ini lebih spesifik terlihat sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, akhirnya itu yang mendasari PKB. Betul. Untuk supaya ini langsung dari pemerintah pusat. Iya. Itu. Jadi ada 2 alternatif. Ditunjuk langsung oleh presiden melalui Mendagri atau dipilih melalui DPRD. Karena DPRD merupakan perwakilan dari masyarakat kan begitu. Perwakilan dari rakyat. Ini seperti kita kembali tahun 98 jadi. Iya, karena di pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 3 itu memang dikatakan gubernur, bupati dan wali kota dipilih secara demokratis. Nah, tidak ada penjelasan yang mengatakan langsung dipilih oleh rakyat. Walaupun di Undang-Undang Otonomi Daerah itu ditegaskan kembali sebenarnya. Nah, yang banyak disampaikan oleh pengamat hari ini, ya kalau kita menghapus pemilihan ini ya harus mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945. Sebenarnya bukan Undang-Undang Dasar 1945-nya yang diamandemen, undang-undangnya, Undang-Undang Otonomi Daerah atau undang-undang yang terkait dengan pemilihan
pilkada langsung itu. Di Undang-Undang Pilkada Langsung memang tertera menjabarkan pasal 18 ayat 4 itu, yang dimaksud demokratis itulah dipilih langsung oleh rakyat. Nah, kalau undang-undang ini kan berdasarkan kesepakatan DPR dan pemerintah. Para penafsir atau kemudian lah kita sebut para pengamat begitu kan melihat bahwa sistem demokrasi kita saat ini yang paling demokratis itu adalah pemilihan langsung. Betul. Atas dasar itu kemudian tafsir itu muncul bahwa memang pilgub ataupun pilkada termasuk juga soal pemilihan kepala desa tadi itu memang mekanismenya harus dipilih langsung. Betul. Apa yang mendasari PKB melihat bahwa perwakilan itu bisa menjadi representasi dari makna demokratis itu? Betul. Jadi gini, sejak reformasi yang dikatakan demokratis dan mewakili seluruh kepentingan rakyat itu kan melalui pilkada langsung atau pemilihan secara langsung, baik pilpres, pileg maupun pilkada. Nah, tetapi dalam kondisi kita hari ini, di mana negara sedang tidak baik-baik saja, kondisi ekonomi masyarakat yang sudah tertimpa COVID 2 tahun dan sebagainya sedang tidak baik, kondisi keuangan daerah pun sedang tidak baik, kan seperti itu. Kemudian setelah dievaluasi, ternyata dari era reformasi sampai hari ini, ternyata setelah dilihat tanggung jawab gubernur ini kan tidak seperti bupati dan wali kota. Menurut Undang-Undang Otonomi Daerah, gubernur selaku perpanjangan pemerintah pusat, fungsinya administratif dan koordinatif untuk bupati dan wali kota. Tidak jarang di suatu daerah gubernur itu tidak didengar perintahnya oleh wali kota atau bupati, lebih didengar bupati atau wali kota. Nah, berdasarkan evaluasi itulah muncul dan ide dan gagasan tadi itu. Jadi bukan menghilangkan jabatan gubernur, tetapi menghilangkan mekanisme pemilihan gubernurnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang saya sampaikan tadi. Baik, Mi. Di satu sisi Gus Muhaimin mengusulkan supaya pilgub ini dihapus. Ya. Kemudian di sisi lain, pada saat beliau kemarin datang ke NTB, beliau bahkan secara eksplisit begitu memerintahkan Anda sebagai ketua DPW PKB untuk memimpin konsolidasi dan pemenangan langsung perjuangan politik begitu untuk merebut kursi gubernur. Ini seperti kita melihat ada yang tidak linear atau kita sebut inkonsisten lah antara pernyataan beliau yang meminta pilgub ini dihapuskan dengan perintah untuk mesin PKB di NTB memenangkan pilgub. Bagaimana Mami melihat soal itu? Jadi gini, pada saat beliau menyampaikan statement itu memang beliau sedang sangat senang, sangat bahagia melihat mesin politik kita yang sudah terbangun sampai dengan akar rumput, sampai dengan tim penggerak TPS. Hari ini PKB di NTB sudah ada. Saking bahagianya. Tim penggerak TPS, DPRT dan sebagainya. Tapi, beliau menyampaikan bahwa dengan tim yang kita miliki ini maka tidak menutup kemungkinan, dan beliau sangat yakin bahwa kursi gubernur bisa kita raih. Nah, salah satu syarat meraih kursi gubernur ini adalah tentu dengan memenangkan pemilihan legislatif, pileg, kan begitu. Hari ini kami di NTB 6 kursi, ditargetkan 8 kursi. Sementara pileg pilkada gubernur kalau secara hitung-hitungan 2018 yang lalu itu kan syarat minimalnya 13 kursi. Nah, otomatis semakin mudah kita untuk menjalin komunikasi dengan partai lain. Dengan perolehan 8 kursi minimal itu kita bisa berkoalisi, kemudian berkomunikasi dengan partai lain tidak terlalu berat. Nah, itu yang menyebabkan beliau berapi-api menyampaikan itu. Kalau kita menang pileg, insya Allah pilkada gubernur bisa kita menangkan. Artinya itu bahasa euforia. Euforia. Walaupun nanti dipilih oleh DPRD. Oke, siap. Kami juga berharap dipilih oleh DPRD. Kalau kita menang tentunya bisa jadi adalah gubernurnya dari PKB. Dari PKB. Iya, siap. Tidak menutup kemungkinan. Baik. Ini kembali soal tadi kita soal sempat singgung tadi soal dalam pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Di sana kan disebut secara eksplisit soal otonomi daerah. Nah, di sana dijabarkan otonomi daerah itu ya termasuk gubernur spesifik di sana, kemudian bupati, wali kota. Di sana juga disebut secara spesifik. Kemudian di pasal di ayat 4, di ayat 4 soal mekanismenya.
harus dipilih melalui sistem yang demokratis. Betul. Nah, berangkat dari dua ayat tersebut di pasal 18 itu, ini kan berkaitan, Mi. Artinya saling mengisi dua ayat ini, yang kemudian mendasari lahirlah tafsir prosesnya harus dipilih secara langsung. Artinya harus ada perubahan narasi yang kita tangkap nih dari sisi media supaya lebih spesifik ini prosesnya bisa seperti yang diharapkan oleh PKB atau Ketua Umum PKB. Dan itu berdampak pada proses amandemen undang-undang, dan saya pikir proses amandemen ini bukan hal yang mudah lah. Ini butuh kesepakatan semua fraksi yang ada di DPR RI dan komunikasi politik yang panjang. Cukup tidak waktu itu? Ini 2024 ini sudah pilkada kita. Iya. Jadi ketika kita berbicara waktu, ya memang dinamis ini. Beliau melontarkan ide gagasan. Nah, dari ide dan gagasan tersebut muncul dinamika di masyarakat. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju, bahkan ada yang masih tengah-tengah antara iya dan tidak melihat situasi. Tetapi sejatinya Presiden di beberapa kesempatan menyampaikan bahwa ide atau gagasan yang disampaikan oleh Gus Muhaimin akan beliau kaji. Terakhir Wapres juga menyampaikan ide dan gagasan tersebut dikembalikan lagi kepada DPR. Nah, kalau kita kembali ke pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945, dan pasal 18 ayat 4 ini kan hasil dari amandemen UUD 1945. Di situ dikatakan gubernur, bupati, wali kota dipilih secara demokratis. Nah, pasal 18 ayat 4 ini dituangkan lagi di Undang-Undang Pilkada. Di Undang-Undang Pilkada lebih dipertegas lagi, yang dimaksud demokratis di pasal 18 ayat 4 itu adalah dipilih secara langsung oleh masyarakat, oleh rakyat. Nah, yang namanya undang-undang ini, Mas Zainuddin, yang memutuskan DPR dan pemerintah. Nah, kalau ternyata pemerintah setuju, DPR juga setuju, why not? Nah, ini bisa terlaksana. Begitu ini. Selama bukan ayat-ayat dalam kitab suci. Nah, bisa dirubah. Iya. Yang tidak boleh ide dan gagasan itu ketika merubah punya ide dan gagasan makar misalnya, ini tidak diperbolehkan. Tetapi kalau ide dan gagasan disampaikan oleh Gus Muhaimin hari ini terkait dengan penghapusan tata cara pilgub ini, saya rasa sah-sah saja. Karena di dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 juga kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat itu kan dijamin oleh undang-undang. Ada salahnya. Ya kalau pengamat menyampaikan pandangan ya sah-sah saja. Yang namanya setuju dan tidak setuju, sepakat dan tidak sepakat itu ya suatu hal yang wajar lah dalam negara demokrasi. Siap. Saya nyaris tidak menemukan ruang debat ini untuk mendebat gagasan itu karena runut sekali Mami menjelaskan. Tapi begini. Ada yang bilang pesta demokrasi ini kan sekarang dengan pola pemilihan langsung ini yang banyak menikmati itu rakyat. Beda dengan sistem terdahulu lah, kita sebutlah masanya Orde Baru. Itu kan banyak yang menikmati kalangan tertentu lah, atau pejabat-pejabat elit partai, atau ialah pejabat-pejabat yang berada di circle kekuasaan. Kalau mekanismenya akhirnya tidak dipilih langsung, saya sebut prosesnya nanti mungkin dipilih oleh DPR atau ditunjuk oleh Presiden, rakyat kan tidak bisa berpesta jadinya, tidak bisa menikmati euforia demokrasi ini. Kemudian tidakkah PKB khawatir akan dampak dari isu ini akan menggerus, atau kemudian ya kita sebutlah orang akhirnya gagasan tidak ada kesempatan pesta, ya sudah, kenapa PKB kita dukung begitu akhirnya pikiran masyarakat. Apa tidak berdampak terhadap elektoral PKB dengan gagasan ini kalau Mami melihat? Jadi saya melihatnya begini. Seorang Gus Muhaimin ini beliau kan politisi yang sudah malang melintang lah. Berbagai badai sejarah beliau lalui. Begitu namanya Pak Muhaimin. Tentu dalam menyampaikan ide dan gagasan itu beliau sudah melalui pemikiran-pemikiran, melalui analisa-analisa. Nah, terkait dengan kekhawatiran elektoral PKB turun, saya rasa enggak gitu. Enggak. Bahkan hari ini kami banyak menyerap aspirasi dari masyarakat bahwa kalau pemilihan langsung berurutan dari pilkades, kemudian pemilihan bupati, pemilihan legislatif, masyarakat itu jenuh. Pemilihan presiden. Contoh kita di 2024 lah.
Nanti Februari kita akan melaksanakan Pileg dan Pilpres. Kemudian berikutnya kita akan melaksanakan Pilkada Gubernur. Kan begitu di bulan September atau Oktober secara langsung. Rentan beberapa bulan saja mereka diminta lagi untuk memilih. Kadang-kadang informasi yang kita dapatkan di beberapa daerah, tidak hanya di NTB, itu cukup melelahkan bagi masyarakat kita. Tidak sebanding apa yang mereka ikuti dengan apa yang mereka peroleh kadang-kadang. Nah, ini yang selalu menjadi bahan perdebatan dan diskusi kita. Nah, oleh sebab itu pemikiran-pemikiran yang disampaikan oleh Pak Muhaimin dalam hal ini saya rasa sudah melalui pertimbangan yang matang, melalui diskusi-diskusi kami di internal. Nah, setelah itu baru dilempar ke publik. Nah, sekarang terserah publiknya ini. Di publik ini kan tidak selalu kita mengharapkan semua iya. Kan ada kontroversi lah, ada yang tidak, ada yang iya, bahkan ada yang abu-abu kan begitu. Nah, kita lihat aja dinamikanya. Bahkan Presiden menanggapi serius. Beliau akan mengkaji. Kalau sesuai kajian beliau ternyata bersama ahli-ahli beliau, bersama menterinya sangat efektif, ya akan diajukan ke DPR. Nah, kan yang memutuskan ini pemerintah dan DPR. Bisa-bisa saja ini. Jadi menurut saya apa yang disampaikan itu tidak akan mengganggu elektoral PKB. Bahkan survei terakhir meningkat. Oke, elektabilitas PKB kan begitu. Secara nasional. Siap. Begini Mi, sekarang saya ingin meminta opini Mami ini soal dinamika politik nasional. Jadi sebagai seorang politisi, Mami tentu punya sensitivitas terhadap berbagai macam perkembangan isu yang berkembang belakangan ini. Nah, jadi ada semacam rumor begitu Mi yang menyebut bahwa ada sekelompok di lingkaran kekuasaan di pusat itu yang masih nyaman dengan kekuasaan yang mereka dapatkan saat ini. Nah, karena nyaman itu akhirnya mereka berstrategi begitu. Strateginya adalah bagaimana supaya pemilu 2024 ini ditunda. Nah, dalam rumor yang berkembang itu, jadi ada dua dua elemen yang akan digunakan untuk mendasari pemilu ditunda. Pertama soal ekonomi, dan itu sudah sering diucapkan oleh pemerintah bahwa kita akan sebentar lagi resesi. Dan yang kedua adalah dengan menggoyang Kamtipmas. Nah, cara menggoyang Kamtipmas ini katanya adalah dengan menggulirkan isu-isu kontroversial, sehingga kondisi masyarakat menjadi ribut, tidak nyaman, berisik dan lain sebagainya. Sehingga dengan dua hal ini, dari sisi ekonomi dan dari sisi Kamtipmas terpenuhi, pemerintah punya alasan untuk menunda pemilu. Tidakkah Mami melihat hal yang sama, pola yang sama tentang rencana itu, dan bagaimana melihat sisi isu kontroversial yang dilontarkan Gus Muhaimin? Jadi memang beberapa bulan terakhir muncul isu-isu atau opini mulai dari sistem pemilu kita, terbuka atau tertutup. Sekarang sudah bergulir di MK. Kemudian muncul lagi isu bahwa pemilu akan ditunda sampai dengan 2027 dengan alasan macam-macam. Nah, bagi kami melihat hal ini seperti dinamika politik biasa saja menjelang 2024. Karena ini kan tahun politik. Semua ide dan kontroversi atau opini itu bisa menggelinding begitu saja. Nah, kami melihat tahun 2023 ini memang pertempuran ide, gagasan, komunikasi, dan opini. Nah, kami melihat itu. Urusan pemilu ditunda atau tidak tentu ada mekanismenya. Ada alasan-alasan yang melatar belakangi. Urusan pemilu ditunda atau pilpres ditunda ini kan dilatar belakangi karena kondisi ekonomi dunia pada saat itu yang berdampak kepada ekonomi Indonesia. Membiayai pemilu itu tidak butuh biaya sedikit, sangat banyak. Apalagi pileg dan pilpres digabungkan menjadi satu. Menguras keuangan negara, menguras keuangan daerah.
Nah, atas dasar itulah muncul ide itu. Nah, bukan berarti orang-orang yang di lingkaran kekuasaan ini sangat nyaman dengan kondisi saat ini, saya rasa bukan berarti seperti itu. Karena nggak tahu ya, mungkin kalau 1-2 orang bisa punya pikiran seperti itu. Kelompok kan tadi. Iya, kelompok seperti itu. Tapi bagi kami ketika Gus Muhaimin melontarkan ide pemilu ditunda dan sebagainya, ya pertimbangannya itu. Jelas bukan bagian dari itu ya? Bukan bagian dari itu. Oke, siap. Justru kami saat ini sedang gencar-gencar mensosialisasikan beliau sebagai calon presiden tahun 2024. Kalau 2024 ini ditunda, ya ini kerugian sebenarnya bagi kami. Nah, jadi kami menginginkan pemilu presiden dan pemilu legislatif ini tetap dilaksanakan di 2024. Tapi kembali ke situasi dan kondisi negara kita. Kalau misalnya benar terjadi resesi, ya sangat tidak memungkinkan untuk melaksanakan itu gitu. Ya, saya rasa begitu. Jadi semua sudah dipikirkan sama beliau karena beliau ini politisi bukan karbitan. Pengalaman sebagai politisi, bahkan dulu mendapat predikat sebagai pimpinan DPR termuda. Sampai hari ini belum ada rekor, belum ada yang menyamai rekor beliau sebagai pimpinan DPR termuda di Indonesia. Luar biasa. Ya, Saya rasa begitu. Saya lihat memang kalau dari penjelasan Mami itu sudah sangat fundamental alasan bahwa Pilgub harus dipilih melalui mekanisme yang irit biaya. Ya. Begitu ya kira-kira. Ya, itu lebih efektif dan efisien. Dan kita harus akui lah kondisi contoh di daerah kita lah. Kondisi keuangan di daerah kita ini kan sangat mengkhawatirkan hari ini. Berapa sih biaya kita kalau di Pilgub NTB? Belajar dari tahun sebelumnya itu kurang lebih sekitar 350 sampai 400-an miliar dalam satu kali pilkada. Iya. Ini kan sungguh biaya yang sangat kalau itu besar. dipakai untuk membangun infrastruktur pendidikan, peningkatan SDM untuk menaikkan IPM kita yang hari ini terus terpuruk, meningkatkan kesehatan masyarakat, kenapa tidak? Kalau dipilih DPR kan nggak ada, hanya konsolidasi. Siap, luar biasa. Penjelasannya saya pikir akan menjadi bahan pertimbangan pemirsa Lombok Pos. Semoga. Untuk ikut dalam gerbong setuju atau tidak. Yes. Proses Pilgub ini harus dihapus begitu. Dan pada akhirnya tentu PKB berharap PKB mendapat elektoral dari gagasannya itu. Amin. Oke, siap. Kita pede. Siap. Mi, terima kasih atas waktunya. Kasih. Waktu 30 menit ternyata cepat sekali terasa. Kalau pembahasannya berbobot memang waktu terasa cepat berputar. Dan saya berharap ini bukan kunjungan terakhir Mami. Jadi kalau besok ada isu-isu menarik lagi, saya minta waktu kesediaan Mami untuk hadir lagi di studio Lombok Pos. Insya Allah dengan senang hati. Siap. Pemirsa, demikian diskusi kita dengan Ketua DPP PKB NTB Haji Lalu Hadrian Irfani. Kita jumpa pada Bincang Lombok Pos berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.